لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. Bapak dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah. Kesempatan kali ini Allah akan pertemukan kita di majlis yang semoga diberkahi Allah ini, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita di tempat ini betul-betul mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Sebelum kita mulai, mungkin perkenalan diri, kesannya rada akrab namanya. Saya namanya Muhammad Baha Asadullah, sanes Asaduddin. Muhammad Baha Asadullah dari kelasnya Semarang. Semarang. Makanya menyambung kalau bahasanya agak kasar sedikit, tidak sehalus nomor di Jawi Solo maupun kemudian keceplosan. Saya tinggal di Kusutan itu Mojosongo. Dahulu saya alumni Gontor, di Gontor selama 6 tahun, terus kuliah di Gontor 1 tahun, terus melanjut kuliah di Sudan selama 5 tahun, 4 terus nambah 1 tahun untuk ngaji kitab. Sekarang bersama Ustaz Bais Dr. Hendro di Pondok Ibnu Umar ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Disodorkan materi ke kami, yaitu kitabnya Kitab Riyadhus Shalihin. Cuma kita akan membahas dahulu beberapa hal penting yang perlu kita pahami sebelum masuk ke kitab tersebut. Riyadh itu artinya adalah Riyadhah itu olahraga, Sholihin itu orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh ada cara Riyadhah piyambak, memiliki cara olahraga tersendiri, beda dengan olahraganya orang secara umum. Nah, kita kan olahraganya kayak main bola, badminton dan sebagainya. Mereka punya cara tersendiri dan punya ibadah tersendiri yang kita pun sebenarnya bisa mempraktekannya. Sehingga dengan itu badan mereka segar, otaknya jernih, pandangannya terang, langkahnya mantap. Dengan tentu tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini sebagai mukadimah saya akan membahas sebuah ayat di surat Al-Baqarah ayat 129. Yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Huwa alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sebelumnya Bapak Ibu, Riyadhus Shalihin itu kalau di cabang ilmu lebih dikenal dengan istilah namanya tazkiyatun nufus. Itu adalah ilmu bagaimana cara kita ini mensucikan jiwa-jiwa kita. Nyatanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di Al-Qur'an bahwasanya ada di sisi kita itu yang tidak nampak tapi itu berdominan dalam diri kita. Ada nyatanya di dalam tubuh kita ini yang kalau itu baik maka semuanya ikut baik. Tidak soluhat soluhal jasadu kulluh. Kalau sisi itu baik, maka seluruh tubuh jadi baik. Kalau sisi itu buruk, maka seluruhnya jadi buruk. Dan ini merupakan pekerjaan kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam orang-orang yang Allah katakan memiliki qalbun salim, yaitu adalah hati yang baik. Illa man atallaha biqalbin salim, yaitu adalah dia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki nafsun mutmainnah, memiliki jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki,
kembalilah ke rohmu radiyatan mardiyah. Karena di kita ini ada satu gumpal darah dan daging yang sebenarnya itu pusat dari segalanya. Terkadang itu yang sakit tapi awalnya yang norong. Ibu nanti ngejeng-jengin dulu. Padahal tadi malam bangun tidur itu tadi malam tidur cepat jam 9 udah tidur. Habis itu bangun subuh itu jam 4:30 gitu. Kan itu tidur dari subuh gitu. Tapi enjeng-enjeng itu pegel awalnya. Melihat kumbahan itu gitu. Terus anak-anak ngotori, sahi-sahat, terus belum masak, belum ini punya rasanya itu dulu. Wah, Masya Allah. Belum sebetulnya cuma kopi itu lah, Masya Allah. Itu sebenarnya kan sisi di kita itu badannya tidak capek. Cuma hati kita capek, hati kita yang itu tidak baik semuanya. Anggota tubuh kita merasakan yang namanya kelemahan, kecapean, kepayahan. Terkadang juga kita pernah Pak, kita punya sesuatu Pak. Baru misalnya, mau ada motor baru, mobil baru, hanya baru HP mobil baru beli, ada anak kecil main, digores gitu Pak. Nah, ini bodi ini. Dia sekarang begini. Ya Allah, hatinya ini Masya Allah, mobil tuanya, betul deh. Yang sakit adalah sisi padahal ya, yang tergores itu gitu. Dia mobilnya, tapi kok kenapa kok kita kok merasa sakit? Tubuh kita nggak kena apa-apa. Memang ada dua sisi di dalam kehidupan kita yang kita sekarang ada, yaitu di badan kita ini ada fisik dan juga ada roh, ada badan dan juga ada jiwa. Datangnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini memiliki 3 tugas pokok yang ada di surat Al-Baqarah ayat 129. Jadi judulnya ini adalah 3 tugas pokok Rasulullah SAW. Beliau turun diputus ke muka bumi untuk berdakwah. Nah, 3-tiganya ini kita harus berusaha memilikinya agar kita nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Yang pertama, ketika Allah mengatakan Rabbana wa ba'ath fihim. Nah, ini yang Rabbana itu artinya adalah ya Allah. Doa nih. Doa ini doanya bapak beliau Nabi Ibrahim. Nah, dengan aku bapak itu tidak harus bapak secara langsung, bapak kesekian. Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail. Yang Ismail itu adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, terus kemudian Ishak. Dari Ishak mungkin Yakub, terus Yusuf, terus semua nabi-nabi Bani Israel dari keturunan Ishak. Dari Nabi Ismail tidak ada nabi setelah beliau. Lama sampai Nabi Muhammad SAW. Maka bapak beliau berdoa, yaitu adalah Rabbana ya Allah wa ba'ath fihim, utuslah di mereka rasulan, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tugas yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditampakkan, diceritakan, disuruh merasakan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini tidak dibahasakan makin. Tugas pertama adalah Rasulullah SAW niku pengen membesarkan Allah di hati para sahabat. Namanya tauhid. Pengen membesarkan wahai sahabatku, kalian itu punya Allah. Tuhan kalian itu adalah Allah. Meskipun kalian ngapunten lagi, setidak punyanya kita itu tidak ada yang lebih. Yang melebihi tidak punya sahabat Nabi SAW. Namun dan semiskin-miskinnya kita, baju kita pasang ini, berpasang-pasang. Nah mulai ibu.
Wah, tak lagi. Teman-teman saya bingung nggak betul nih. Gosen di kebanyakan. Sahabat Nabi itu sampai hanya punya satu kain tok itu, satu kain itu. Hartanya hanya satu kain yang dipakai, nggak punya apa-apa. Di situ tok satu kain yang dipakai itu. Tapi Rasulullah SAW ditugaskan untuk membesarkan hati mereka bahwasanya kalian itu punya Allah Subhanahu Wa Taala dengan dibacakan tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga ya Allah, ternyata dahsyat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat Allah ini ada yang bisa dibaca, yaitu di Al-Quran, di tafsir, kita pelajari dan sebagainya. Ada yang ayat Allah berupa ciptaannya. Ketika Allah mengatakan misalnya wa fi anfusikum afala ta'qilun, di diri kalian itu apa namanya, kok kalian tidak berpikir. Jadi diri kita ini subhanallah ada tanda kuasa Allah yang sangat dahsyat sekali di ciptaan Allah. Ini sudah cerita gimana? Kalau Allah bulan November kemarin, nah, itu anak saya yang nomor 2 umur 2 tahun 4 bulan jatuh dari lantai 2 3 meter. Terus kemudian akhirnya mungkin kepalanya retak sehingga ada pendarahan dan lain sebagainya. Intinya sampai kemudian sewaktu kotaknya itu bocor sehingga secara kotak itu keluar terus puding dan alhamdulillah tadi sekarang sudah proses penyembuhan tanpa dioperasi. Kata dokter operasi ya seperti bismillah dok. Tak ikhtiar yang lainnya. Yang ingin ambil adalah ternyata cairan otak di kepala kita ini, kata dokter spesialisnya itu akan selalu produksi sehingga otak kita betul-betul center di tengah. Loh, kok keluar tuh kan itu setiap minggu disedot keluar. Setiap minggu disedot terus, tapi tetap keluar di mengkat terus isinya cairan seperti ini. Kok bisa gitu dong? Ya, ini setiap keluar pasti produser kita agar otak ini betul-betul center. Saya tanya, kok bisa? Ya gawe di Gusti Allah, mana dia jawab? Buatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya betul kata Allah Subhanahu Wa Taala. Di diri kita ini, maukah kalian berpikir di tubuh kita ciptaan Allah yang sangat sempurna ini, itu untuk meyakinkan kita di hati kita bahwasanya kita punya Tuhan yang Allah yang betul-betul yang belum pantas kita sembah. Karena sangat besar jasanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam diri kita ini, menciptakan langit bumi dan sebagainya. Nah, ketika sahabat Nabi itu problemnya banyak, itu kembalinya ke Allah Subhanahu Wa Taala, ngadunya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sulit apapun kehidupan yang mereka rasakan, problematika jadi kita kehidupan tangga, nomor ekonomi, nomor yang lain yang pasti kita memiliki. Niku sahabat Nabi diajari sama Rasulullah SAW kembalinya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih memiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Istri beliau yang sejak itu sudah dididik Nabi demikian, Aisyah. Ya memang ketika itu umurnya masih muda belia, kurang lebih mungkin umurnya 13 tahun. Ini umurnya 13 tahun menjadi istrinya sang Rasul di Madinah. Mungkin ketika itu pemimpin orang yang nomor 1 ketika itu. Kok terus tersebar fitnah bahwasanya Aisyah ini zina, masya Allah. Ya ketika itu semua percaya Aisyah ini zina. Dan semua mengatakan demikian karena ya tersebar rumornya demikian, Aisyah ini berbuat zina dengan seorang namanya Sofwan ibnu Mu'attal, anak perempuan si kecil itu umur 13-14 tahun. Masya Allah, diuji oleh Allah demikian. Tapi kemudian setelah beberapa saat Aisyah ngadunya ini hanya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan saya tidak punya hafalan banyak dari Quran ketika itu. Saya hanya punya hafalan di surat Yusuf, innama asku bathi wa usni
Allah. Saya ngadukan yang namanya suka dan dukaku, sedihku itu hanya ke Allah Subhanahu wa taala. Ini sedih luar biasa, Pak. Nah, dituduh zina dan istrinya Rasulullah itu. Saya istri Rasulullah berubah ketika itu. Rasulullah juga tahu tentangnya bagaimana. Terus Rasulullah mengatakan bahwa Isa akan pulang ke ibu. Masih kecil belia ini. Yang dihafal hanya sayang, sedih dan juga duka hanya ke Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan betul-betul nama Allah ini besar di hati Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Ngadunya ke Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin problem dari Allah dan juga penyelesaian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Secara keyakinan demikian. Dengan lebih nanti bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan sungguh sangat perlu kita dalami, Pak. Hari ini kami pulang ke Ungaran, terus tetangga sakit, apa itu diabetes, terus bilang, moga-moga mati, nanti Pak. Bisa saya tuh ya Allah, masa dia makan, kayak nggak punya Allah aja, maksudnya nggak sabar dengan penyakit yang dia rasakan itu sampai seperti itu. Kamu tak bablas lah, nggak mati, masya Allah. Putus asa dari rahmatnya Allah ini kan betul asa. Nah, berarti kan betul-betul nama Allah belum besar di hati dia. Ini kan semuanya ini entah itu baik, entah itu buruk, entah itu suka ataupun duka. Semua kalau kita syukuri atau kita sabari, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak. Mari poin yang pertama ini yaitu membesarkan Allah di hati kita harus betul-betul kita dalami betul-betul. Jadi selama yang hilang dari hati kita ini belum Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu kita masih baik-baik saja. Kita hanya kehilangan 1, 2, 3, 4, ya insya Allah masih baik-baik saja. Tidak ada waktu itu ujian kehidupan kita yang lebih berat ujiannya dari Rasulullah SAW. Tidak ada. Seberat apapun ujian kita masih berat ujiannya Rasulullah SAW. Tidak punya orang tua dari kecil. Terus kemudian diangkat jadi nabi, diutus, didukung oleh pamannya Abu Thalib meninggal, Khadijah pun meninggal. Ya Allah, berat. Sudah gitu pengen dakwah, kalau dilempari batu, dicaci maki sama anak kecil, masya Allah. Seberat apapun ujian kita masih berat Rasulullah. Seberat apapun ujian kita masih ada orang yang lebih berat dari kita. Tugasnya bukan berat-beratan ujian, gitu. Bukan berat-beratan ujian, aku yang betul-betul ya tadi sawang sinawang gitu. Tapi tugasnya adalah bagaimana kita membesarkan Allah di hati kita. Alhamdulillah, meski saya demikian masih demikian, meski saya demikian masih demikian, meski keluarga saya seperti ini saya masih seperti ini. Besarkan Allah di hati kita. Jadi perbanyak alhamdulillah, alhamdulillah. Ini tugas Rasulullah pertama. Seperti itu kan para sahabat Nabi yang ketika itu secara ekonomi, secara sangat sulit sekali. Yaitu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah di hadapan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas yang kedua adalah wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita bahas dan akan kita perdalam di kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang mensucikan jiwa-jiwa kita ini yang sangat berpotensi untuk buruk. Nabi Allah mengatakan inna nafsal ammaratu bisu, jiwa kita ini selalu dirinya itu ke yang tidak baik-baik tadi, terlihat ini. Dan orang Arab itu Pak, secara watak beda sama kita. Kita ingat di Tasik, ganti gambilan gitu. Siapa? Orang Arab masya Allah keras secara watak, awal secara watak. Nabi diutus di tengah-tengah mereka untuk mensucikan jiwa mereka, untuk menenangkan hati mereka, sehingga mereka bisa betul-betul baik secara akhlak, adab, dan baik secara hati. Nah, ini kan tidak mudah tugasnya Rasulullah SAW.
Ulama mengatakan bahwasanya yuzakihim ayyaj'alul asfiya al-qulubi wal iman, menjadikan iman mereka dan hati mereka betul-betul bersih. Contohnya bersihnya sahabat Nabi, bersihnya hati sahabat Nabi SAW. Apakah sahabat Nabi tidak ada perbedaan? Ada. Mereka berbeda. Tapi nggak pernah perbedaan itu kemudian menjadikan mereka saling menjatuhkan secara hasrat. Wah, kita kan beda dikit, mas, pokoknya motor nih, pokoknya motor nih. Namun kan bedanya sahabat Nabi ini sampai ke ranah perang loh, Pak. Antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan itu perang. Ya karena beda pendapat. Tapi perang dengan hati yang bersih, Pak, ini sangat sulit sekali. Sahabat Ali radhiyallahu ta'ala pernah Nabi yang punya perang itu pasti diawali dengan duel. Satu lawan satu, dua lawan dua. Pernah suatu ketika sahabat Ali sebelum duel diludahi. Mundur. Jangan saya yang duel. Kenapa? Saya takut kalau saya duel, nanti saya bunuh dia gara-gara nafsu. Anak kita Pak, diludahi. Wis disangkin itu. Dia pun bersahabat tadi, karena tahu bahwasanya bukan itu yang diinginkan oleh Islam, bukan hawa nafsu yang dikedepankan. Riyen itu sahabat Umar radhiyallahu taala, riyen itu enten polemik di antara sahabat tentang hukum nikah siri. Asal dari nikah siri. Bangsa itu hebat ini. Nikah siri maksudnya dengan nikah yang tidak ada saksi yang sebagainya. Nikah siri di zaman dulu adalah nikah yang hanya dia, malingnya, perempuan tanpa disaksikan, sehingga tetangganya nggak tahu kalau dia nikah. Ini nikah siri zaman dulu. Di masa Umar, Umar ini punya pendapat, dan ketika Umar adalah khalifah pemimpin yang mengatakan hukum, pokoknya saya melarang nikah siri. Nah, nikah siri akan saya hukum. Dulu hukumannya dirajam karena ini menutup potensi zina. Ditutup potensi zina. Tapi Umar tidak mungkin ada sahabat Nabi lain yang membolehkan nikah siri. Ya, memang itu perbedaan pendapat. Ada satu sahabat namanya Al-Mughirah bin Syu'bah, dia membolehkan nikah siri. Membolehkan nikah siri. Terus kemudian tiba-tiba datang 4 orang ke Umar bersaksi bahwasanya Al-Mughirah itu zina. Ya karena itu bukan istrinya. 4 ini tidak tahu kalau itu adalah istrinya yang dinikahi secara siri. Umar tahu Mughirah itu membolehkan nikah siri. Kan ini kan berbeda lagi. Umar melarang, Al-Mughirah membolehkan. Nah kita kan masih mumpung ini tak aja bisa. Ternyata tidak seperti itu yang Nabi mendidik mereka. Ketika datang 4 saksi ini, yang itu adalah para tabi'in, Umar malah mendoakan, ya Allah, semoga Al-Mughirah bin Syu'bah tidak mendapatkan hukuman dariku. Malah doakan demikian. Karena syarat di dalam penetapan zina di Islam 4-4-nya harus bersaksi secara jelas, terang, benerang, tidak ada yang sama. Ternyata doa Umar dijabahi, 3 bersaksi secara terang, 4-nya sama-sama. Akhirnya Al-Mughirah tidak jadi dirajam oleh Umar. Lihat bagaimana bersihnya hatinya Amirul Mukminin Umar ketika ada yang beda pendapat dengan Umar bin. Dan perkara pokok ini, karena Umar yang menetapkan dilarang oleh para sahabat yang lain. Sisi lain Nabi Muhammad SAW memotivasi sahabat agar kalian itu betul-betul jiwanya bersih, hatinya bersih. Ada sebuah riwayat Pak di Musnad Imam Ahmad. Suatu ketika Nabi sedang duduk bersama beberapa sahabat. Tiba-tiba beliau mengatakan,
akan keluar setelah ini seorang laki-laki penghuni surga. Saya rojul rojulun min ahli jannah. Keluar satu laki-laki, bukan orang biasa, bukan sahabat yang bernama. Terus kemudian masuklah orang ini. Kedua kali yang mengatakan setelahnya akan keluar laki-laki penghuni surga. Orang yang sama keluar. Masuk lagi. Ketiga kalinya Nabi Muhammad SAW mengatakan akan keluar laki-laki penghuni surga. Laki-laki itu keluar lagi. Terus ada sahabat Nabi SAW penasaran, jadi amalnya apa sih? Kok sampai Nabi Muhammad SAW menjanjikan surga 3 kali? Amalnya apa? Pengen tak ikuti. Diikuti oleh sahabat namanya Abdullah ibni Amr bin As. Diikuti sampai rumahnya. Diintip, maksudnya adalah dia tinggal di rumahnya, tidur dan lain sebagainya selama 3 hari. Dia itu punya amal lebih apa kok sampai jadi surga sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 3 hari tidak dapati amal lebih, sholatnya ya wajib 5 malam, hajatnya ya biasa, juga puasa terus setiap hari, malah tidak puasa. Kata Abdullah bin As, gitu akhir amal saya itu hampir merendahkan amal dia. Maksudnya katakan orang ini kok berdosa banget. Seperti ini menjadikan surga sama Nabi Muhammad SAW, amalnya biasa. Ternyata dia penasaran sampai memberanikan diri bertanya, kau, saya itu dulu 3 hari yang lalu itu di tempat itu, kamu ingat, itu bersama Nabi. Nabi mengatakan akan keluar laki-laki menuju surga. Kamu keluar 3 kali demikian, kamu yang keluar. Saya ikuti kamu di sini selama 3 hari. Tapi kamu amalanmu biasa, tidak ada yang lebih. Sholatmu nggak lebih, puasamu juga nggak lebih. Terus kalau laki-laki itu amalanmu ya itu nggak ada yang lebih. Dua mata amalanmu apa yang kamu lihat itu nggak ada yang lebih. Terus berpaling Abdullah bin As. Setelah berbalik, dipanggil sama laki-laki itu. Ketika berpaling dan mengatakan, "Wairokani, saya punya amalan mungkin ini. La ajidu fi nafsi ghishan li ahadin minal muslimin." Saya tidak pernah sekalipun di diri saya itu berburuk sangka kepada muslim yang lain. Pernah buruk sangka apa? Kalau itu sering tidak buruk sangka itu. Wala ajidu, dan saya tidak pernah la ajidu ala ahadin a'tahu Allahu nikmatan hasadan. Saya tidak pernah sekalipun hasad, iri terhadap saudara saya yang diberi nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan amalan hati, bersihnya jiwa. Kata Abdullah bin As, ini yang kamu mampu dan saya tidak mampu. Maksudnya Nabi SAW memotivasi sahabat, ada loh mereka itu yang betul-betul terkontrol jiwa, hati, dan dirinya, itu pahalanya surga. Karena memang itu berat, gitu. Betul seuzon itu hanya betul itu. Walah, masya Allah, seuzonnya kata. Jadi sebelum datang di sini tadi ngisi di ngeriko, saya sudah sampaikan. Mohon maaf, Bapak, ini setelah ini ada langsung keluar karena mengisi di program sini belum hafal daerahnya Pak. Sebagian ngomong gini dia, terus ada langsung keluar ribut, masya Allah. Ada bapak sih buatan, ini tapi kok ini santai, semuanya itu ya, belum ya masya Allah. Neng itu salah. Dan itu saatnya kok bapak dipilih salah mengenai tadi. Ini bukti, karena kita terlatih untuk tidak berprasangka buruk. Oh, mungkin itu ada keperluan di tempat yang lain. Oh, mungkin itu yang jalan mau macet dan yang telat jalan gitu. Nah itu kan latihan seperti itu dilatih oleh Nabi Muhammad SAW sehingga dirinya itu nyaman, enak. Begitu kan terkadang seperti itu.
Apalagi kita contoh kecil kita di rumah tangga nih. Sini itu suzon tak nih, masya Allah. Ya, ke anak suzon, ke istri suzon, ke menantu suzon, berburuk sangka. Wah, hidupnya itu nggak nyaman, nggak tenang. Itu yang dihilangkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kehidupan mereka itu tenang, tentram, enak setelah membesarkan Allah di hati mereka. Dan tidak hasad. Nanti kita akan bahas penyakitnya, yaitu adalah iri terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kadang-kadang kita tetangga punya apa, kita yang panas lalu. Wah, ya kok aneh-aneh, ini kok baru. Nah, dia yang kita yang sumpuk, yang panas, dianya yang nyaman, ya senang. Itu kan penyakit. Nah, terkadang kita nggak sadar bahwasanya penyakit yang seperti itu sudah ada di diri kita. Kita kemudian selalu menyalahkan orang lain. Wah, ini ngapunten, sangat-sangat berat. Istilah para ulama itu panggil seakan-akan kalajengking itu ada di dalam tubuhnya, tapi dia sibuk menghalau serangga yang di lambung itu, yang dari kepalanya kecil. Ini nyokap nih buatan. Tapi kalajengking di dalam bajunya tuh itu nggak dihilangkan, nggak peka terhadap sindiran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu kadang nyindir bapak ibu dengan kejadian yang menimpa kita, nyindir dengan keburukan yang kita alami. Aku ini ya, langsung memperbaiki diri, tidak seuzon ke orang lain, tidak menganggap buruk orang lain. Itu kan bersihnya hati seperti itu. Kalau kita tidak peka terhadap ujian Allah itu, masya Allah, ya Allah, berat sekali. Dulu ada, dulu kan di Pondok Sukoharjo ada wali murid yang saya kebetulan tahu, yang kenal dan kenal ibunya. Itu masya Allah, anak ini belum dipondokkan 12 jam. Dari yang Steven 12 jam nangis kabur sampai rumah diantar oleh warga sampai rumahnya. Dan kemudian ibunya menyalahkan pondok. Pondok ini bla. Ini kesedihan dari kan Pak? Sampai 12 jam itu belum tidur anak itu. Kabur seperti itu. Menyalahkan pondok, menyalahkan ini dan sebagainya. Kita gigit. Oh siap salah bu kita, aku tidak ada salah. Diuji sama orang. Ternyata setelah dia itu disekolahkan di sekolah biasa, setiap kali pengen sekolah itu kakinya lumpuh. Anak ini Pak. Setiap kali dia sama Depok berjalan lama. Depok. Seperti itu. Nah, jadi ibunya nggak peka terhadap ujian Allah. Dengan sendiri nggak peka. Terus saya nyalakan pondok. Gara-gara ini nggak jadi pondok di situ. Bla. Ya Allah, bu, masya Allah kok ya nyalakannya kok ya. Terus orang lain, bu ya dikoreksi diri, bu ada salah apa. Terus kemudian nggak sampai di situ. Anak ini anak ketiga. Setelah beberapa saat ibu itu ngabari kita, diuji lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala, menceritakan. Aku nih, bahwasanya anaknya nomor 2 perempuan kuliah di Jogja menikah, pindah agama. Masya Allah. Di batin saya lahir, ya Allah, mudah-mudahan ini ibu itu bisa mengoreksi diri. Mungkin ada yang parenting salah ke anaknya, kurang dekat, apa. Cerita ke kita Pak Boy, aku foto panjang. Itu karena lebihnya gak perhatian sama anakku. Ya masya Allah, ya Allah. Si bisa lagi lipitin karena dia anak isinten di ujung. Gak peka terhadap sindiran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengoreksi diri, artinya jiwanya kurang baik. Nah, makanya seperti itu, tidak peka dengan sindiran Allah Subhanahu Wa Taala. Terus sendiri. Korban Allah diuji lagi yang ketiga Pak, masya Allah. Anak yang tadi yang ketiga yang laki-laki ini pengen bunuh diri. Ya Allah.
Ini sampai sampai nih, sampai sampai latihan. Loncat dari lantai 2, gelar bukan dereng takdir meninggal. Masya Allah. Dia pesan anak sekolah nih, diberi pengalaman. Ya Allah. Kurang batin. Ya Allah, ya orang itu. Masya Allah. Nah seperti itu. Maka di diri kita ini ada sisi yang saat itu baik, maka semuanya baik. Itu adalah sisi kalbu hati. Betapa bahwasanya kalau seandainya hati ini bersih, hati ini baik, hati ini lepas, maka badannya juga akan sehat. Nah, ini nyata Pak. 3 minggu lalu saya diminta untuk meruqyah. Belum gimana Pak daerah. Pokoknya saya dengar itu beliau. Ibu-ibu, katanya ada sesuatunya, benar nggak? Sesuatu yang ngomong, saya datang hanya ada suaminya, tidak ada anaknya. Anaknya 3 katanya. Saya tanya gimana keadaannya Bu? Oh, baik dan sebagainya. Saya cuma bilang gini Pak, Bu, yang nopo Bu, mang cerita pulau ngirim di. Oleh kenapa nih? Ibu ini pandangan suaminya merah itu loh. Wah, ini Masya Allah. Tidak berani cerita gara-gara ada suami. Setiap kali suaminya cerita, suaminya keluar mulai saya masuk sebenarnya. Suami masuk. Masya Allah, Masya Allah. Ini saya bilang ke yang minta, Mas, ini bukan jin. Ini penyakit ngempet di hati ibu itu. Sehingga buat ibu itu ngapain ibu lumpuh kakinya. Ini biasa. Juga terjadi, yang ngajar di pondok di Tarapan dan mereka, ibu-ibu lumpuh sudah hampir setahun. Sama saudara saya itu yang di sana itu bilang, Bu, silakan cerita saya dengarkan. Cerita ibu, sejam, nangis cerita, langsung berdiri. Masya Allah, Masya Allah. Ternyata penyakitnya tidak kemana-mana, yang di situ itu, yang di hati itu. Ketika itu keruh, kemudian tidak bersih, kemudian ngomong-ngomong hasadnya besar, irinya besar, itu Masya Allah. Sampai pengaruh ke tubuh tidak bisa jalan. Dan ini sesuai dengan Nabi SAW. Tidak sholat, kalau itu baik maka baik seluruh tubuh. Dan tidak ada ruginya kita berarti baik itu tidak ada ruginya, Pak. Tidak ada ruginya. Nah, kenapa kalau kita mau mengikuti hawa nafsu, ajakan setan, harus ini ke sana, ini ke sini, demi ke sana, demi ke sini, pandang buruk sana, pandang buruk sini. Padahal itu tidak ada. Hanya akan memberatkan diri kita, tubuh kita, merepotkan diri kita ini. Nah, seperti itu. Itu tugas kedua Nabi Muhammad SAW adalah mensucikan jiwa-jiwa para sahabat Nabi SAW sehingga menjadikan mereka itu artinya bersih-bersih dengan perbedaan yang ada. Dilewati sembilan rupa. Yang pertama tadi membesarkan Allah di hati mereka. Yang kedua mensucikan jiwa-jiwa para sahabat Nabi SAW. Yang ketiga baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tugas ketiga Nabi SAW mengajarkan Al-Quran, Al-Kitab, wal hikmah dan hadis Nabi, menuntut ilmu, ngajak sahabat kajian ini, membacakan ayat, mereka menulisnya, menyampaikan hukum, fikih, ibadah, taharah, cara sholat, cara puasa, cara haji, dan lain sebagainya, cara bermuamalah, nikah itu bagaimana, dan seterusnya. Ini 3 hal yang terpisah-pisah. Kalau seandainya tidak dibenahi satu-satu, ya repot. Nah, kita dapati dia sholat malam terus, Masya Allah. Tapi Yesus gede benar. Seorang istri sholat malam, suaminya tidur. Wah, bojone apa? Pripun mboten nggih. Juga hebat kami malah sebesar suaminya sebenarnya juga demikian. Suami yang mulai istrinya tidur dibangunkan nggak bangun, suzul ini terlalu wah Masya Allah itu kemana
Padahal ini sisi ketiganya baik, dia tahu hukumnya sholat malam, panggilannya tahu, dipraktekkan. Sisi keduanya bodoh, ya repot ya. Andai sisi keduanya baik, sisi ketiganya ada, ketika dia sholat malam, laki-laki sholat malam, istrinya tidak mungkin tadi capek mungkin bersih-bersih rumah, ngurus anak dan sebagainya. Semoga berbahagia dan motor. Istri bangun, suami tidak, mungkin tadi capek nyari nafkah, kerja dari pagi sampai sore, seperti itu. Itu kalau sisi keduanya baik. Kita keluar masjid, jamaah ke masjid, ada tetangga nggak sholat, udah sarung kain, nyata-nyata langsung kemana-mana nih Pak. Sisi keduanya tidak baik. Sisi ketiganya tahu baik ke masjid, ada temannya, perintahnya, sisi keduanya tidak baik. Gimana? Ngapun nanti sia-sia. Isinya hanya ibadah kita itu tidak malah mendekatkan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok malah membuat kita ini tambah sombong, misalnya ini tambah angkuh, tambah takabur. Sedekah ini ibadah mulia nanti. Sedekah ini ibadah mulia. Kenapa kok ketika saya sedekah langsung larinya suzon? Saya sedekah 1 juta misalnya, tidak berapa orang. Orang sedekah ya boleh tenang ya, langsung nonton itu masya Allah. Nah, sisi ketiganya tahu, hukumnya sisi keduanya tidak baik. Karena tiga-tiganya harus berjalan bersama, mempercayai Allah di hati kita. Terus kemudian jiwanya harus betul-betul bersih. Nah, ini kita akan bahas di sisi tazkiyah. Terus kemudian ya kita harus tahu apa itu sholat, rukun sholat, cara sholat yang diajarkan Nabi SAW bagaimana dan seterusnya. Ini 3 tugas utama pokok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan 3 amalan ini. Maka ya kita harus mengusahakan 3 amalan harus terus ada di diri kita. Allah besar di hati kita. Selama masih ada Allah, insya Allah tidak ada apa-apa. Terus selalu bersihkan diri kita dari penyakit-penyakitnya yang kita makan, kita rincikan apa saja. Terus kemudian harus terus belajar ilmu syar'i, harus terus ada kajian, menambah ilmu. Nah, karena kan hadisnya nggak tinggi Pak. Hadisnya Nabi SAW di sisi ketiga ini, Nabi mengatakan di riwayat Bukhari, hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan memahamkannya di perkara agama. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam dirinya, di dirinya, di hartanya, di keluarganya, di kehidupannya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap perkara agama. Pertanyaannya, paham terhadap perkara agama itu nopo ujuk-ujuk bangun tidur langsung blok tahu segalanya? Tidak lagi. Prosesnya itu kan masya Allah panjang. Maka arti hadis ini adalah barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan jadikan dia itu cinta terhadap ilmu. Akan jadikan dia itu selalu ingin menambah pengetahuan di dalam perkara agama. Sehingga balance berjalannya kan, bertambah harta, tambah ilmu agama, tambah anak, tambah ilmu agama, tambah umur, tambah ilmu agama. Nah, mungkin seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan dalam diri kita. Kalau seandainya sebaliknya, kita tambah segalanya tapi kok tidak ada hasrat untuk nambah ilmu agama, tidak ada penambahan jenis, itu cara seperti gimana sih? Ini di Quran isinya apa? Tidak ada hasrat, itu tidak ada. Nah, ini jangan kalau kita ingin kebaikan dalam diri kita. Ya, maka kita perlu syukuri Pak. Alhamdulillah mungkin dengan mau bersabar duduk di majelis ilmu yang ini, nah, selama beberapa menit itu merupakan kesyukuran harus disyukuri. Alhamdulillah, semoga menunjukkan bahwasanya Allah punya kebaikan di dalam diri kita ini. Kemudian sisi yang kedua yang kita rincikan, yaitu adalah sisi tazkiyah, sisi membersihkan diri, membersihkan jiwa. Caranya itu bagaimana? Nah, kita lebih mudah untuk mengetahui ini penyakit, ini tidak, ini harus ditinggalkan, tidak. Jadi
dalam sisi tazkiyah ini ada yang namanya melepas, terus ada yang namanya menghiasi. Caranya adalah dengan melepas seluruh penyakitnya, baru dihiasi dengan kebaikan-kebaikan. Ibarat kata gelas ini Pak, ketika gelas ini bekas tinta, terus dibuang tintanya, tidak dibersihkan, diisi air putih, putih tidak gelas itu Pak, airnya kotor. Begitu juga diri kita, jiwa kita ini, ketika ada penyakitnya belum dibersihkan secara utuh, terus kemudian dihiasi dengan kebaikan-kebaikan ya baik, ya ada isi airnya, tapi agak keruh airnya, tidak jernih bersih. Maka kita harus ketahui penyakitnya dulu, sehingga kita berusaha membersihkannya terus menerus, baru kita hiasi, dan sambil dihiasi dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Saya kira terkadang tidak sadar terhadap penyakit yang akut di dalam diri kita, padahal itu membinasakan. Kita rincikan, bagaimana kita itu membersihkan diri kita, jiwa kita. Penyakit yang paling pokok, yang paling utama, yang paling akut, itu namanya riya. Terdengar familiar nih, dan terdengar terkadang biasa nih, padahal itu dahsyat sekali. Penyakit yang namanya riya. Tapi terkadang manusia mendefinisikan riya ini salah dalam arti definisi. Riya ini adalah menunjukkan sebuah, riya itu sangat pamer, beda. Riya bukan pamer, dan pamer, riya itu riya. Riya itu adalah menunjukkan sebuah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu riya. Riya itu hanya ada di ibadah. Sholat kita, zakat kita, sedekah kita, apapun yang bentuknya ibadah, yaitu harusnya kita tujukan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kita tujukan ke manusia? Kita harapnya pujian manusia, kita harapnya adalah komentar manusia, kita harapnya adalah ucapan terima kasih dari manusia. Artinya kalau mengucapkan itu, wah sia-sia sedekah tuh. Nah itu namanya riya. Dan itu sangat bahaya sekali, karena poin pertama tadi belum clear. Berarti kita belum membesarkan Allah di hati kita. Riya ini Pak sebabnya satu. Kenapa orang mudah riya? Sebabnya satu. Karena terlalu tamak ke makhluk. Terlalu tamak ke makhluk. Terlalu, bahasa kita, caper ke makhluk. Terlalu ingin disanjung makhluk. Padahal Masya Allah, makhluk itu dirinya pun tidak punya dia. Di ayat Al-Quran Allah mengatakan, ma yamlikuna min kitmir. Makhluk itu kitmir pun tidak punya. Kitmir itu yang ngepas kurma nih. Kurma kalau dibuka ada bijinya Pak. Nah biji ini kan di atas biji ada selaput itu. Itu yang mana itu? Itu manusia tidak punya itu. Yang punya, yang menciptakan, yang mengadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa-bisanya makhluk yang tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, kok kita tamak harus dipuji sama dia? Kok kita tamak harus diiyakan sama dia di ibadah-ibadah kita? Seakan-akan kalau nggak dipuji di sedekah kita, di zakat, haji, baca Quran kita, ada yang kurang. Karena terlalu tamak ke makhluk, maka otomatis dia harapan ke Allahnya rendah. Ini harapan ke Allahnya rendah. Ya seakan-akan Allah nggak bisa ngasih pahala, padahal yang ngasih pahala hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini penyakit yang namanya riya. Maka besarkan Allah di dalam pamer, bukan riya. Pamer itu masuknya nanti ke penyakit yang nomor sekian, yaitu adalah manusia ini terlalu terlalu cinta terhadap dunia. Namanya hubbu dunia atau hubbu riyasah,
terlalu suka untuk diangkat dengan harga dia diangkat. Ini penyakit, tapi tidak separah ini. Karena riya ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana adna syuraka anisyri saya adalah zat yang paling tidak suka disekutukan. Kita aja tidak suka. Gitu. Kita ketika misalnya anak kita lahirkan, kita didik dari kecil. Kok taatnya orang lain? Rasanya gimana? Masya Allah. Itu anak yang kita usahanya hanya sekian persen gitu, yang memberi murni Allah Subhanahu wa taala gitu. Apalagi ini Allah yang menciptakan kita, buat kita, ngasih kita kehidupan. Kok kita bisa berpaling dari harusnya mengharap ke Allah manusia itu kira-kira gitu. Sakit Allah seperti apa kira-kira dengan riaknya kita ini. Maka betul-betul kita harus melatih diri kita agar harapan kita hanya ke Allah. Caranya bagaimana? Ulama menunjukkan cara agar kita mudah untuk tidak riya adalah punyalah amalan yang hanya kita dan Allah yang tahu. Ya, kalau semua amalan kita itu semua manusia tahu, itu cari 1, 2, 3 amalan itu yang hanya kita dan Allah yang tahu, yang lain yang tahu. Supaya kita terlatih yang kita harap dan kita harap pandangan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah ini. Meski sedekah terang-terangan ini boleh, asalkan kita sudah selamat dari yang namanya mudah riya. Kalau masih belum selamat dari mudah riya, bismillah, catat sedekah diam-diam biar hanya Allah dan saya yang tahu, biar saya tidak berharap ke pandangan manusia. Sholat juga demikian, taat demikian, bantu manusia yang lain juga demikian. Pokoknya kalau ada dipuji, monggo. Dipuji itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah kita memiliki amalan-amalan yang hanya kita dapat. Dahulu para ulama salaf terdahulu, para sahabat dan para tabi'in, banyak dari mereka itu Pak, itu sering puasa, gemar puasa. Nah, dengan istilah puasa Daud gitu. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa tidak. Itu mereka itu puasa terus, tapi setiap hari ke toko roti, tumbas roti. Tujuannya biar tidak dikira dia itu puasa. Anak kita kadang sebaliknya, orang puasa tapi ngakunya puasa. Tidak puasa gitu malu, ria-ria itu gitu manusia. Maksudnya adalah mereka saking betul-betul melatih diri mereka, harapannya itu pujiannya, pandangannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mereka bahkan banyak yang itu sholat malam 40 tahun sampai basah pakaiannya dan kasurnya, itu istrinya tidak tahu berarti mulai. Nah, emang zaman kita masa ini masa yang ujiannya berat gitu. Ini dia Pak gitu. Status semua itu namanya masalah. Ya kalau seandainya kita sudah selamat dari mudah riya, baik, sangat baik sekali. Tujuannya agar manusia itu mengikuti atau untuk dakwah atau bisa diambil baiknya. Sisinya demikian. Kalau seandainya sudah selamat dari yang namanya mudah riya, dan perkaranya kan hanya kita dapat tahu. Masalah-masalahnya Pak, bahwasanya amalan kok ada riyanya itu namun tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala, itu berarti amalan kok ada riyanya tidak diterima kan ya Allah gitu. Ya kita sudah berat nyuruh diri kita untuk masjid, tapi diuji dengan ribu amalan riya. Itu tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya dan urgennya yang namanya lagi riya. Maksudnya gitu. Karena manusia terutama makhluk, terus kemudian sehingga rendah harapannya ke Allah Subhanahu wa taala, muncullah yang namanya penyakit riya. Ini penyakit yang terbesar. Andaikan manusia sudah tidak riya, sudah tidak mengharap makhluk, insya Allah di bawahnya lebih mudah. Karena pun dia bismillahirrahmanirrahim, bismillah
Adan piyambak gitu. Ngimami piyambak, komati piyambak, ora apa-apa. Ngisi piyambak ya siapa ya. Iya, seperti itu. Tidak terus kemudian muncul suzonnya. Lah kalau muncul suzonnya itu sisi kedua belum itu berarti gitu. Terus bicarakan aku loh, ngimami dhewe. Wah, coba tadi aku keluar itu. Nyapu dhewe, keluar aku lho, aku masyaallah aku ki masyaallah kok ikhlas gitu. Yang ini namanya anania, mengaku-akukan diri dia. Seakan-akan dia yang paling besar kontribusinya di muka bumi ini gitu. Nah, ini penyakit yang pertama namanya adalah saya kira cukup sampai sekian kita yang memutar ini. Kalau kita bahas di pertemuan yang datang di beberapa mukadimah setelahnya, perlu kita masuk di hadis-hadis tentang Riyadhus Shalihin. Boleh tanya tadi yang sahabat yang dia dijamin oleh Rasulullah masuk sejannah itu namanya siapa? Tidak dinamakan namanya. Sampai Bapak Ibu tidak dinamakan namanya. Tidak disebut namanya, tapi dijadikan surga sama Allah Subhanahu wa taala, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut namanya. Hanya beliau dikatakan rajulun minal ansor, seorang laki-laki biasa dari kaum sahabat Ansor Madinah. Karena hatinya bersih, surga alasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan, bahwasanya baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, kepada salah satu hari ini, wallahu ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.